Brosis. Sore ini langka banget ya. Komandan-komandan kumpul di Jawa Tengah. Mereka di podcast Maneman. Yang punya Solo ini Ketum Ardi. Nih Klaten Mas Vicky. Nomor 2 di IKN. Kenapa nggak nomor 1? Siapa yang ngisi? Pak Jokowi dong. Kita kan nomor 2. Iya. Oh iya. Kita akan dapat cerita dari beliau-beliau ini pengusaha muda di bawah 30 tahun gitu. Sing wis sukses. Piye carane ikuti wae. Piye carane ikuti wae. Arep dadi kontraktor ya ada Ragen. Bawah 30 tahun ini. Mas Resko. Iya. Itu mereka 26 tahun ya jadi ketua HIMI lo. Keren toh? Ketua partai umurnya berapa, Bro? 26 juga. Kaisang 26 tahun ketua umum partai. Iya, inilah biar nanti juragan-juragan cerita tentang success story-nya masing-masing lah. Gimana caranya kemarin ini Ketum Ardi dari eksportir sekarang menjadi pemilik bunkernya di lokal hero-nya sini ya. Tum, beberapa tahun yang lalu kan dirimu ekspor ya, minyak ya. Yang mendasari untuk berubah haluan jadi nggak ekspor tapi tetap bermain di sektor yang sama. Apa tuh? Realistis. Karena minimnya permodalan satu, kedua dan ini untuk kritik pemerintah apa ya Mas? Rapopo. Tapi kudu dikritik. Itu dikritik benar ya? Kan sekarang jadi orang dalam. Jadi ekspor itu tantangannya nggak hanya permodalan yang utama, yang kedua adalah regulasi yang berubah-ubah. Jadi ada tambahan biaya atau cost itu waktu itu minyak goreng langka. Zaman 2 tahun yang lalu ya. menterinya M Lutfi. Saya ingat betul itu pergantian M Lutfi minyak goreng langka Ke Julius ya. ke sudah. Tapi ya bangkrut zaman Julius. Wah, jujur-jujuran. Musa kalau nggak jujur. Jadi ada kebijakan domestic market obligation yang itu bagi eksportir pengusaha kecil kayak saya akan terdampak langsung karena kena kuota ekspor. Itu terus kita tetap berupaya struggle ditutup tuh. Kita punya barang dagangan banyak, ekspor ditutup, ya berhenti nggak bisa ekspor. Terus mau nggak mau kita berusaha cari ya mohon maaf ya cari kapitalis besar lah. Kapitalis besar, dah akhirnya dia yang eksporin dan kuotanya bertambah besar dan termin pembayaran dimudahkan. Jadi kita sekarang support nih Bersanding perusahaan ya? besar bersanding. Rasa tanding tapi bersanding ya. Rawani nek bertanding karo kapitalis rawani soalnya. Sepenting cuan ya toh. Sepenting cuan. Korea ini sepenting cuan. Yo toh. Korea murni. Korea murni, ya. Cari galah yang tepat. Cari galah yang tepat, Galahnya ya, yang tadi kapitalis cari galah kuwi. Oke. Tapi nggak bisa sebut nama kapitalis. Enggak usah sebut. Yang penting hidup selamat cuan bahagia ya. Amin. Ini kan amin, gitu ya kan. Ini Mas Vicky, Mas masuk IKN kemarin piye toh Mas? Siap. Di sana bisa jadi menteri kehutanannya IKN Mas. Amin. Mas, Amin. kudu dicitrani Mas. Siap. Ya, perkenalkan ini saya owner Futake. Jadi Futake itu bergerak di beberapa bidang. Jadi ada yang permesinan dan peralatan, tapi kalau passion saya ini di landscaping. Jadi yang untuk ini Mas, untuk benahin kota-kota, kabupaten, kayak di Magelang, teman-teman Mas Raka itu yang Borobudur itu. Borobudur, ya. Kalau Jogja Malioboro. Terus baru jadi cantik karena Futake. salah satunya. Salah satunya. Ya. Labuan Bajo Mas tak inget nih. Iya, Labuan Bajo. Mas Ardi ini anu follower saya. Kembali. Sorry. Ke Labuan Bajo sana wah ini Futake Ya, alhamdulillah. Yang belum yang ini malah yang teman-teman ini nanti tak tunggu ini jauh-jauh. Sragen atau mana? Nanti tak mau netes di sana. Tapi Semarang sudah kan? Semarang sebagian belum banyak, belum Kalau banyak. mau, handle. Belum. Belum ya. Ya nanti Mas Linggar saya nitip. Aku tak nitip apa ya? Mas Ade. Mas Ade Bakti. Ya ono sing mangan sego goreng ora iki mau. Belum keluar. Ya wis. Dan cerita usahamu Dan. Ya, halo semua. Ini channel apa tuh namanya? Linggar Jati 23. Oh, Linggar Jati 23. Buka-buka anak satu. Siap. Buat satu. Namaku Abi Daulah dari Kendal. Ini mentor saya juga di HIPMI, Mas Linggar ini. Jadi saya bergerak di bidang ada dua,
pertanian sama supply ya. Kalau pertanian saya bergerak di bidang distributor pupuk non subsidi, sama yang kedua kita bermain supply kentang di Wingfood sama Indofood. Iya, jadi di situ kita bermitra udah 4 tahun ini berjalan. Kita dengan petani-petani lokal, memberdayakan petani lokal, kita kerjasama dengan mereka, kita mensupport mereka, kemudian kita juga dari bibit, pupuk, dan sampai cerita tentang petani milenial tuh ada beneran ya? ada. Ini milenial Ya, karena saya juga kebetulan lulusan pertanian asli. Ya, keren. ya. Kemudian pada waktu umur 23 gitu ya, inspirasi saya waktu itu saya pernah PKL di Malang, agrowisata, tepatnya Pak Edi yang beliau adalah owner tersebut. Saya terinspirasi bahwasanya kok dengan menjadi petani itu kita itu bisa berdampak banyak terhadap masyarakat ya, terutama lingkungan yang ada di situ, karena kebanyakan kalau kita lihat statistik di pedesaan itu buruh tani ya. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengangkat mereka yang tadinya hanya sebatas buruh tani biasa, harganya menjual mereka hanya sebatas ikut harga pasaran. Kalau kita kan sudah menentukan ketika mereka harga anjlok, di kita harga tetap bisa naik. Ya, di situ kita mengangkat kelas petani. betul sekali. Petani kan juga pengen naik harga itu. Ya. Benar. Kami nih ya. Iya. Ya, jadi di situ di pertanian. Kalau yang kedua yang baru berjalan 2-3 bulan ini, saya bermain di beras. Beras ya? Ya, kita supply di catering di daerah industri di Batang. Itu awalnya juga unik. Terima kasih. Mbak, sampean lebut ini untuk Oh iya. Dipotes gak? Mbak, nambah kelapa muda ya. minta tawari. Nah, yang unik di berasnya ini Dan. Jadi Apa itu? waktu saya masih berjalan awal itu saya disupport oleh senior, ada pameran itu didatengin sama Yulas Mendak. Oh, Yulas ya. Ya, waktu itu Yulas ke stand saya dan beliau mensupport dengan memborong. Jadi kita di waktu itu harga beras lagi naik-naiknya itu. Nah, lagi naik. Waktu itu. Iya. Itu angka segitu. Kemudian support kami masuk di website Mendak waktu itu. Nah, gara-gara di situ kemudian ada salah satu dari teman itu melihat potensi saya punya beras di situ. Saya awalnya kaget karena dikira supply itu kan biasanya kalau supply itu paling ambil berapa kuintal atau 1 ton ya. Waktu itu langsung ada permintaan 50 ton per bulan. Nah, itu baru awal lah. Jadi waktu itu kita memang mencari jaringan, tidak hanya melibatkan satu rice mill akhirnya. Akhirnya saya melihat karena rice mill ini kan untuk produksi kan beda-beda ya? kapasitasnya. Ada yang gede, ada yang ya, kecil. betul. Ya, akhirnya kita bisa melibatkan banyak rice mill sehingga ya bisa termanfaatkan. Jadi kuncinya di HIPMI ini kolaborasi ya? Betul sekali. Betul. Ini Tum Ardi sudah merasakan, Kendal merasakan, atau Klaten merasakan, atau kolaborasi adalah kunci. Ya, betul. Betul. Setuju. Kalau mau usaha resto yang punya resto nih di Magelang ketumnya nih, Tum, yang mendasari dirimu mau di resto apa tuh? Resto tuh bisa dibilang kan fast flow ya. Jadi perputaran uangnya kan cepat ya. Hari ini belanja, hari ini duit ya. Iya, terus dari customernya kan juga bisa dibilang dengan kapasitas tempat yang mungkin nggak besar, misalnya kapasitas penuh full itu 30 orang, tapi mungkin seharinya bisa 100 atau 200 karena yang memang makan, minum, pulang, makan, minum, pulang, makan, minum, pulang, makan, minum, pulang. Berapa titik di Magelang punya? Yang kalau satu usaha ada yang 6, ada yang 2, kalau semua berarti 9. Wah. 6 tambah 2 8. Ada satu lagi, jadi ada 3 usaha. Yang satu disembunyiin sebenarnya. Disembunyiin. Biar nggak ketutup aja. Iya. Belum profile. Udah akhir Maret soalnya. Bener. 26 tahun punya 9 unit usaha loh. Luar biasa. Gus, Mantap. kalah kamu ya. Masih kalah ini. Enggak. Ini 9 tuh quantity. Kalau yang bos-bos besar di sini ini quantity-nya itu Tapi nggak dirasakan ya. bahaya. Bro, dampak dari Exito Sragen terhadap kegiatan Sragen, bro. Ya kalau kita berbicara Sragen itu, Sragen saat ini seksi. Seksi ya. Artinya dengan
dua exit tol ini menunjang bahwasanya investor itu masuk di Sragen. Khususnya dampaknya dari IPMI sendiri, alhamdulillah dengan modal kita jaringan, persahabatan, komunitas seperti ini, dengan adanya Tum Bahlil, terutama istrinya kan orang Sragen. Kita diberi akses bagaimana investor masuk di Sragen. Ya terbukti alhamdulillah kita juga kecipratan usaha juga di sana. Alhamdulillah. Bangunan pabrik yang ada di Sragen. Wis mantap. Investor masuk Sragen perizinan pasti akan larinya ke HIPMI ya. Nah, ya. Karena Sragen kemarin lewat IPMI mendapatkan juara 1 Ali terkait dengan penilaian anugerah layanan investasi. Wis mantap. PTSP. Artinya pemerintah dengan HIPMI bisa ngeling. Ya. Nah itulah manfaatnya alhamdulillah dengan HIPMI kita secara unit usaha pun juga sebenarnya diuntungkan. Jadi di HIPMI ini fleksibel ya. Fleksibel. Terkadang kita tuh mengkritiki pemerintah, terkadang kita harus kolaborasi sama pemerintah ya. Yang penting kembali lagi selama ada cuan. Realistis gitu. Cuman negara berbangsa dan bernegara tetap nomor satu ya. Ah, betul. Ini memang pas momentumnya. Momentumnya ya. Karena SPP. Jangan lupa ya. Ini kita apa? Mas, ini ngupload April Pak soalnya ini. Ngupload April. Pajak. Ini PT-nya dihafalin tadi. Semoga kalian melihat channel ini nanti setelah bulan Mei, setelah bulan April ya. April ya. Coba dulu aja ya. Karena bentar lagi kami akan menghilang. Sembunyi. PT-nya dihafalin tadi ya. Pokoknya kena pengusaha tuh mengalami momentum yang kurang baik tuh saat hari raya. Ya. Wes, orang nggak kenal tuh jadi assalamualaikum kabeh kok. Iya. Assalamualaikum, mohon izin. Masuk. Tapi kita semua tetap taat pajak ini. Ini paling taat loh segini. Kita Ya, jadi aman ya toh? Aman. HIPMI Solo itu kita bentuk tech center. Kita bantu UMKM yang belum bisa akses pajak, belum bisa ngisi SPT dan pemahaman tentang pajak seperti apa kita bantu. Pelatihan pemakai SPT. Beratnya juga bukan berat sih, tantangannya ya. Di Maret ini kita SPT pribadi Maret, badan April, hari raya, THR, gaji, tubuh-tubuh. Ini kayak lagi kas rumahnya. Gara-gara disebut tadi aku ceria sekarang jadi Teringat lagi. tak berkata-kata. Numpuk-numpuk ya. THR, gaji, SPT, tubuh-tubuh. Berarti paling kelihatan karyawan paling banyak siapa di sini? Bener. Yang paling banyak karyawan nih kelihatan di SPT ya. Tapi memang Solo tuh keren loh. Leading sektor tuh Jos. soal ini adalah Solo Raya. Paling top. Tapi kemarin aku lihat Mas Ardio masuk di bursa calon wali Wah, harus didukung. Ya. Harus didukung. Benar. Itu gimana? Siap. Ya, gimana itu? Klaten siap. Satelitnya ini saya. Harus didukung. Saya ingat pertama kali sowan ke tempat itu Mardi. Ketika kita mulai gerak 02. Oh 02 kan? Iya. Oh. Dengan khasnya tuh Mardi itu seperti ini. Sek toh, ojo kesusu. Kalem. Ternyata 50% ke atas. Nah, gitu. Terus memang kok harus dimulai. Jadi Solo itu memang begitu. Tenang menghanyutkan tapi pasti. Jadi besok kalau nyalon kita kabari ya. Ya, kalau masalah tadi menjawab nyalon tadi ya. Bursa itu kan memang kita pengen di Solo itu semua pemudanya bisa ditampilkan lah, sebenarnya tampil untuk kontribusi ke kota. Kalau urusan wali kota itu kan urusan ranahnya partai politik ya. Tentunya nanti kalau itu ya tergantung partai politik, bukan kita nggak bisa Kalau sendiri. masyarakat mendesak untuk tampil Itu namanya memaksakan kayak bisa. masyarakat mendesak kok untuk tampil. Ya, benar. Jadi Ya. sudah pada berharap loh. emang bahasa halusnya pertama itu tergantung partai politik. Ini cara halus ya. Bahasa ini. Ada barang baru. Berkualitas. Berkualitas. ya. Mas Vicky wis udah politik saya. Enggak, sidik. Pengusaha dan politik itu keterkaitannya. Ya benar. Nanti kan yang satu jadi di Solo, Klaten jadi Jawil untuk jadi di Klaten. Ya. Solo Klaten nih. Solo
Solo Raya. Solo Raya. Raya. Ya. Kalau Kendal udah pasti ini ya. Kendal top. Top ini ya, Tang. Bupatinya masih muda juga. Iya masih muda, kita bangkrut zamannya Pak Yulas, dia malah beruntung. Makanya aku tadi pas Pak Yulas bangkrut, mohon maaf Pak Yulas, mas saya dibantu jenengan Pak. Kita dulu kena dampaknya bapak. Kita boloku bantu bapak. Iya, usaha kita dulu jatuh saat Pak Yulas jadi menteri pembatasan demo. Demo. Aku masih Goreng punya, kena demo. masih punya minyak berapa puluh ton dulu ya di Jateng yang belum beredar. Tiba-tiba harga harus drop. Yes. Yes, di sini sama istri ya wes. Pasrah. Pasrah, nangis malam. Ini masih dijual, nggak usah dijual. Jelas rugi kok ngapain dijual? Jelas ruginya udah. Tinggal kita mau rugi sekarang atau rugi besok. Iya. Udah. Ya, akhirnya kita berteman dengan keadaan aja lah. Yes, mantap. YouTuber saya gitu. Mantap. Sip lah, malah adaptif kok ya. Iya, benar. Yang penting bahagia. Kalau teman-temanku bahagia kan aku malah seneng gitu loh. Oke bro, cukup berapa bro? Thank you ya.